Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jemaah, Bapak dan Ibu para pendengar halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita muliakan melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM maupun radio Baitur Rahman. Marilah kami mengajak diri kami sendiri dan seluruh jemaah untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan berharap kepada Allah dan hiasi diri dengan kesabaran. Karena memang kita hidup di dunia ini dipenuhi dengan ujian demi ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalem, kata orang Indonesia dan anak muda sekarang ini, dan jangan tergopoh-gopoh dalam mencari dunia ini, karena dunia ini akan mengganggu serta mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan perbandingan kepada kita orang-orang yang beriman. Kata Allah, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan, wahai Muhammad, kesenangan kehidupan dunia itu sedikit sekali. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sementara akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini sidang jamaah bukan hendak memberikan ada persentase kelebihan antara akhirat dan duniawi, tapi hendak dikatakan oleh Allah bahwa la nisbata baina ad-dunya wal akhirah. Tidak ada persentase perbandingan antara akhirat dengan dunia, karena dunia itu sama sekali sedikit. Bagaimana bisa membandingkan antara emas dengan tanah dan debu biasa, kecuali orang yang tidak pandai menilai, dia coba banding-bandingkan antara emas dengan tanah biasa, dengan lumpur. Siapapun kita tanya pasti dia akan mengatakan emas lah, karena lumpur dan tanah itu tidak memiliki nilai sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah dunia semata,
Tapi dunia ini kembali diingatkan adalah menjadi mazra'atun lil akhirah, ladang bercocok tanam, tempat untuk menyemai berbagai amal untuk bisa kita petik pada hari kemudian nanti. Artinya amal itu baik amal hati, amal anggota tubuh, itu semua akan kita petik pada saatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Ini di surah An-Nisa. Sementara di An-Nahl, ma 'indakum yanfat wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan musnah, habis, binasa dan berkesudahan. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ini sebagai penekanan selanjutnya bahwa dunia ini dunia semata, tidak ada pengaruh sama sekali bagi kita, tidak ada pengaruh sama sekali, dan tidak akan tersisa walaupun hanya sedikit, walaupun hanya secuil, walaupun hanya sebesar darah. Tidak ada. Dunia ini akan pergi semua, kita tinggalkan, atau bahkan lebih dahsyat lagi, dia berjalan meninggalkan kita. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal bakal. Itu yang selamanya ada, itu yang tidak berpenghabisan. Dia akan dituai, akan dipanen, dan saat dipanen dia tidak akan ada habisnya, terus mendapatkan hasil. Satu dipanen tumbuh 1000. Ibarat kata orang, bila dibandingkan dengan situasi yang penuh dengan pengorbanan, dedikasi dan tekad serta etos kerja, patah tumbuh silih berganti. Satu pergi, 1000 yang akan muncul kembali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan apa yang diinfakkan di jalan Allah itu seperti satu butir benih atau biji-bijian yang ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 kecambah. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap daripada satu kecambah itu dia akan menumbuhkan 100 lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan lipatkan pemberian anugerah, pahala serta balasan daripada orang yang berinfak di jalan Allah itu hingga ke tingkat yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu pada ayat lain. Di sini wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Allah beri lipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Beda-beda kita dapat itu, dan yang dapat nanti 10.000, ada yang 500.000, dan apa yang didapatkan itu dipilih oleh Allah pula. Bukan ketika satu orang
si A dengan si B sama-sama menginfakkan 100 ribu misalnya di jalan Allah, lalu Allah lipat gandakan mereka, boleh jadi sama, boleh jadi berbeda, dan itu disesuaikan dengan tingkat keikhlasan yang dimiliki oleh hati seseorang, tingkat rasa takutnya kepada Allah dan harapnya kepada ampunan dan ridhanya. Karena nanti ada orang yang mengharap surga, ada orang yang mengharap Allah semata. Dia tidak terlalu peduli kepada surga dan neraka. Dia hanya mengharapkan Allah. Ini tingkat-tingkat al-arif billah. Kemudian ada yang mengharap dia bisa selamat dari ancaman. Ancaman apa? Ancaman neraka. Ada yang ingin bisa selamat ketika nanti berada di padang mahsyar sampai dengan selesainya perhitungan amal. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari perhitungan, yaumul hisab, satu demi satu. Ma bainahu wa bainallahi tarjaman, tidak ada penterjemah di antara seorang hamba dan Tuhannya. Allah langsung bertanya kepada dia bagaimana tampilan performa, wallahu a'lam pada waktu itu. Gambarannya disampaikan demikian kepada kita. Kemudian apa yang Allah sukai? Si A tadi mendapatkan satu buah, katakanlah watalhim mamdud, pisang yang bersusun misalnya. Si B tidak harus mendapatkan pisang, boleh jadi dia dibalas dengan buah-buahan lainnya. Jadi apa yang Allah sukai itu diberi kepada si hamba ini sebagai balasan, dan itu sesuai dengan keinginan serta harapan daripada hamba. Bila diberikan balasan ini, maka dia akan bersyukur. Diberikan balasan A, bersyukur. Balasan B, bersyukur. C dan seterusnya, dia terus bersyukur. Bahkan ada kala seorang hamba mengatakan, cukup wahai Tuhan kami, cukup. Ini sudah terlampau banyak yang Kau berikan. Allah mengatakan selanjutnya dalam firman-Nya di hadis kursi, bagaimana kalau Ku berikan ini kepada kalian? Waduh, kami sangat bersyukur atas pemberian-Mu. Kalau begitu Ku tambahkan lagi 10 kali lipat dari semisal itu. Dan bagiku amat banyak pemberian yang tidak ada berpenghabisan. Ini terus akan didapatkan. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, jangan tergopoh-gopoh terhadap dunia, jangan letihkan diri kepada dunia semata, tapi jadikan dunia sebagai mazra'atun lil akhirah. Sahabat dulu dunia itu ada di tangan mereka. Dunia tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka kuasai dunia. Mereka punya kekayaan. Mereka mencari, tapi pencarian mereka itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan ketika mereka mendapatkan itu, mereka memiliki keyakinan yang terpatri di dalam hati dan batinnya bahwa ini adalah anugerah yang Allah berikan, yang menuntut rasa syukur baik secara lisan maupun dengan perbuatan itu berbagi kepada sesama. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Taha ayat 131 Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
linaftinahum fi. Muhammad, jangan kamu terpengaruh dengan melihat kepada apa yang kami berikan kepada mereka dari nikmat yang beragam. Apapun dia dapat, lakukan sesukanya. Seakan-akan mereka nyaman terus. Jangan terpengaruh. Jangan sampai kedua matamu itu melihat kepada mereka lalu cemburu. Kenapa hanya mereka yang diberi? Kami toh juga butuh. Iya. Tapi persepsi yang dibangun dalam kebutuhan itu adalah bukan duniawi. Karena bila duniawi yang dibangun persepsinya atas dasar itu, maka itu kembali seperti awal, dia tidak akan berbekas, bahkan akan menjadi tuntutan yang semakin berat kemudian hari. Mereka dapat kenikmatan dunia, perhiasannya. Mereka dapat berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi itu linaftinahum fi, supaya kami nanti menjadikannya sebagai fitnah bagi mereka. Ini juga Allah yang memilih mereka dijadikan fitnah, lalu jadi perumpamaan bagi kita. Kita diminta mengambil ibarat hikmah, pelajaran, sehingga dengan hikmah, pelajaran dan perumpamaan atau tamsil seperti ini menjadi langkah-langkah yang kita bangun untuk lebih memfokuskan tujuan daripada hidup dan kehidupan, baik secara personil maupun secara kolektif, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebagai umat dan wahidah, satu umat, terlebih lagi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, hadis ini dari Zaid bin Thabit, ketua konsorsium penulis wahyu yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar setelahnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersabda, "Man asbaha wa hammahud dunya." Siapa saja yang dia hidup untuk keesokan harinya, dia bangkit dari tempat tidurnya, wa hammuhud dunya, sementara kepentingannya hanya semata-mata untuk dunia, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan membuat rumit segala urusan dia. Kita lihat orang bisa melakukan urusan, banyak urusan, tapi seakan-akan satu urusan. Kita satu urusan seakan-akan 1000 masalah. Syattatallahu alaihi amrah, Allah akan buat rumit, terseok-seok dia di dalam mengurusi urusannya.
wa farraqa alaihi dhi'atah, dan apa yang telah dia miliki sedikit demi sedikit dia akan hilang ataupun secara sekaligus. Dhi'atah itu ya semacam usaha, tanah, ladang, rumah dan seterusnya. Ya, al-iqarat, ya, wal aradi, bisnis yang dia bangun, ya, menjadi malah bukan dapat dinikmati, menjadi membuat dia susah tidur. Ya, walaupun dapat dia tidak nikmati. Bahkan ketika disampaikan hakikatnya nanti, penyakit yang muncul di dalam dirinya itu karena urusan itu. Tujuan dia cari kesenangan, tapi malah menjadi derita bagi dia. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Itu yang ketiga. Dan Allah jadikan papa dan kefakirannya berada di depan matanya. Semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin sedikit waktu untuk Allah saja dia tidak ada, apalagi untuk masyarakat. Kalaupun dia memberi untuk masyarakat, dia datang untuk Allah, ke rumah Allah hanya dalam rangka mencari dunia lagi, cari pengaruh, ya, cari viral. Lalu dia tidak menikmatinya. Zahir dilihat sama orang dia menikmati, tapi batin dia menjerit. Cuman dia anggap masa bodoh, persetan semuanya. Itu terus yang terjadi. Yang keempat, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lah. Efek yang keempat yang dia peroleh, dia tidak mendapatkan dunia sama sekali kecuali apa yang telah ditulis bagi dia. Jadi macam apa yang telah ditulis, ya semuanya kita ditulis. Artinya diberi hanya untuk sekedar sebagai kehidupan manusia, sebagai makhluk ciptaan. Kalaupun dia harus makan, ya makan dengan berjibaku dengan orang lain, ya, rebutan macam binatang buas berebut untuk satu makanan, buruan. Itu seperti itu. Atau dia rebutan bagi manusia, rebut, bertengkar, berjibaku, saling hantam, saling mencari pengaruh hanya untuk, atau saling menjatuhkan, menikung, ya, menggunting di dalam lipatan, memakan daging teman sendiri dan saudara sendiri, walaupun itu hanya untuk merebutkan satu bungkus daripada nasi dan makanan. Menyedihkan. Tapi sebaliknya Nabi sampaikan, waman asbaha wa hammuhu al-akhirah. Siapa saja yang dia bangun di pagi hari atau punya sebuah persepsi setiap harinya untuk urusan dunia, untuk urusan akhiratnya, kebalikan dengan yang tadi itu, jama'allahu lahu hammah, Allah akan kumpulkan, Allah akan solidkan, ya, Allah akan mudahkan, Allah akan manage dengan teratur, step by step, semua beres. Apa itu? Amrah, urusan dia. Mari kita sejenak lihat perjalanan kakek kita dulu, ya.
Sebelum fajar dia sudah bangun. Dia hidupkan lampu lentera kecil, panyet sebenarnya, lampu lah, ya, kecil, lampu teplok, sambil berzikir, duduk termenung. Itu toh yang dipikirkan adalah urusan dia dengan Allah. Duduk dia sendiri, semacam khalwat di kesunyian fajar. Ada ucapan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullahal azim. Itu diulang-ulang. Apa yang bisa? Rabbi. Dalam kesunyian sesekali terdengar ishaknya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, bukan untuk dunia. Bila dikoneksikan dengan dunia, itu persepsinya tetap menuju ke akhirat. Banyak urusan dia, jualan di pasar, pertaniannya, ada janji sama orang, hewan ternaknya, mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Sempat pula dia mengintip ke pasar hewan pada hari-hari tertentu untuk melihat, mau coba ganti hewannya. Semua dapat. Ayam sempat dia urus, kambing dia urus, sapi dia urus, bebek orang juga sempat dia urus. Bila ada bebek orang kejebak, sementara si yang punyanya tidak ada di rumah, sempat dia urus. Atau dititip sama tetangga, tolong kalau nitik lon tiat, lon kemucak kalau nak mi ke dia pulau tertentu atau ke Sabang misalnya, atau dia menuju ke mana begitu, sempat diurus ternak tetangga, tidak ada pengeluhnya. Ya, waktu salat, waktu zikir, waktu masak. Ibu-ibu sering kita cerita dulu, mak anak sempat diurus, suami sempat diurus, di dapurnya selesai, pakaiannya selesai, diatur waktu sedemikian rupa, tidak ada mengeluhnya. Ke sawah sempat, ke kebun sempat, sambil pulang sempat bawa lagi kayu bakar. Sudah banyak kayu bakarnya, sambil jalan jatuh pelepah kelapa yang lain, sempat dia pungut, dia masuk. Ada mangga tetangga jatuh satu, kalau tidak jumpa sama orangnya dia nak ambil, kalau tidak jumpa orang, bahan pelakar ini cok je dan sudah diambil bawa pulang tuh anak-anaknya ataupun cucunya. Dan satu mangga bisa makan rame-rame, dibawa rujak. Dengan kesabaran, dengan keindahan, dengan kehalusan, dengan tidak hanya rasa tamak dan congok dari hidup ini, mereka nikmati itu. Dengan tetangga sempat bertegur sapa. Malam harinya saat 15 purnama sempat rame-rame turun bawa makanan, tetangga pulang turunin makanan pulang, yang sebelah sini saling berbagi. Subhanallah. Allah jama'allahu lahu hammah wa hafidha alaihi dhi'atah. Lalu semua yang telah dia usahakan itu dijaga oleh Allah. Mau tidurlah. Mau berangkat ke tanah suci, berangkatlah. Pulang 6 bulan dulu kan. 6 bulan tanah suci. Pulang tanamannya bagus, rumahnya tetap ada. Waktu pulang sudah disapu semuanya sama tetangga, dibersihin sama keluarga. Kalau tidak ada keluarga dia sebatang kara atau sama suami saja, itu sudah tetangga bersihin rumahnya. Begitu pulang rapi. Ya zaman sekarang pulang haji rumahnya hilang. Rumahnya hilang, tanamannya tidak ada yang ngurus, dan seterusnya.
walaupun hanya tanaman kecil-kecilan dalam pot, tapi nilainya besar secara duniawi. Jamaah yang dirahmati Allah, wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Jadi dia urusan dia pikirkan dalam akhirat, Allah akan urus semua urusannya menjadi solid, dimanage ya, dengan teratur, dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, Allah jaga semua yang telah diusahakan, bisnisnya, usahanya, propertinya, dan ya seperti tadi kebalikan. Yang ketiga, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, hatinya itu merasa kaya hatinya. Kalaupun makan, ya makan untuk kebutuhan sebagai makhluk hidup, bukan makan untuk mencari kelezatan. Itu beda tuh kan. Makan karena nafsu, cari lezat. Ini gak enak. Kesana kemari, mutar-mutar, bila perlu keluar negeri. Untuk apa? Untuk cari makanan enak. Ya nggak usah jauh lah. Mohon maaf, bukan untuk menyindir, untuk kita semua. Misalnya durian sudah dijual di sini, di Kota Banda Aceh misal. Berapa durian satu? 25.000, 30.000, mungkin ada yang besar sampai 40.000, 50.000. Tapi rata-rata sekitar 35-30. Kita makan 3, 4, 5 buah satu keluarga sudah cukup menurut ukurannya. Tapi ini memang, ayo cari durian ke Aceh Jaya, ke Long, ongkos berangkatnya berapa? Lalu di sana 60.000, waktu pulang menggerutu, saja di Lampung 60.000 atau bawa anak guru, baby no. Karena kita mencari kelezatan, maka letih. Belum minyaknya, belum lagi kawan yang ikut, ndak ikut bayar, cuma dia sendiri yang bayar. Udah beli duriannya bayar, ongkos mobilnya bayar, lalu minum kopinya, tehnya di warung-warung juga kita yang bayar. Teman yang diajak ndak mau sedikit pun, pelitnya lo kuduk kata dia. Ini bukan kisah yang terjadi, maksudnya kita alami, lalu kita sindir di sini enggak. Itu dalam hidup seperti itu, diberi tamsil oleh orang tua. Antai aja gede. Pakon karena kata peturut nafsu. Turut angin, peturut dalo, peturut putro male raja. Nah, jadi wa ja'ala ghinahu fi qalbih, rasa kaya itu akan ada di dalam hatinya kalau dia berpikir tentang akhirat setiap hari. Jadi dari malam dia tidur sudah pikir besok subuh mau salat, besok mau bangun. Kalaupun tidak bisa tertidur sebentar karena teringat banyak hal, memang begitu ujian. Ya, kan sampaikan oleh kita dan guru-guru yang lain, apapun gelisah, susah, gundah, gulana itu penggugur dosa. Ya, jadi mesti ada karena dunia ujian, tidak bisa tidur, bolak sini bolak sini. Bangun, cari baca, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, baik itu nasihat-nasihat, ya. Atau bangun hanya untuk melihat anak-anak, karena dia tidak bisa tidur, bangun lihat anak-anak. Masuk kamar ini, masuk kamar itu bila ramai anak-anaknya lihat. Lalu terpancar ucapan doa, ya Allah jaga mereka. Tidak bisa tidur tapi dibarengi dengan ucapan. Dalam kehidupan ini untuk kepentingan yang ada di sisi Allah, dan itu tidak ada nilai dibandingkan dengan kesulitan tidur walau sebentar. Lalu dia di akhir malam tertidur, dan ketika subuh bangun mudah. Ini dia, ya. Jadi jama'allahu lahu amrahu
ya, atau hammahu wa hafidha alaihi dhi'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Lalu dunia itu akan datang menyapa dia dengan membuka diri, halum ilayya, ayo ambil, ini prasmanan disajikan untuk dirimu. Ya, anak jalan, orang lain dari jauh, hayu dah dengkunya, hayu dah bapaknya. Anak mi lepah mandu, itanyo mehmoh tu. Jalan dia pelan-pelan. Ya, memang roda kehidupan itu berjalan, bukan pun terseok-seok, memang gitu dia. Dinamikanya terus pelan-pelan. Ya, sesuai dengan ritmenya tersendiri. Ada kala cepat, ada kala lambat. Dalam cepat ditemukan kesantunan dan perlahan-lahan. Di dalam lambat terlihat semangat dan kekuatan. Ini ada semua. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari, ya, mari pikirkan secara baik-baik, perlahan, pelan-pelan, tidak secara tidak bisa secara sekaligus, itu perlahan-lahan. Kita didik, kita berpikir, lalu paling tidak ada ucapan dalam hati kita, ya Allah bantu, ya Allah lindungi, ya Allah anugerahi, ya Allah lembutlah kepada kami semua. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir, ini sebuah pergeseran ya. Tapi kalau kita bentuk persepsi yang seperti tadi, maka tidak akan terjadi itu. Misalnya Palestina 7 berapa kemarin itu? 7 Oktober. Ya. Penyerangan dari Hamas ke wilayah Israel. Lalu kemudian ada balasan. Berbulan-bulan hancur seperti itu. Di awal ketika diserang, kita berdoa tuh kan. Doa. Imam pun di semua masjid, Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustadafina fi Palestina, dan seterusnya. Luar biasa doa kita. Jamaah pun ketika berdoa khusyuknya minta ampun, ada yang nangis. Lalu jalan peperangan ini. Baru terhentak lagi meninggal Ismail Haniyeh, anggota kepala biro politik Hamas, ya, juga pimpinan tertingginya, yo mati. Kita bicara doa lagi semua. Lalu kemudian jalan lagi seperti biasa, seakan tidak ada beban. Nah, ini persoalan bagi kita. Ya, seakan-akan apa yang terjadi ini, sudah membosankan. Ada kala semangatnya tinggi, ada kala membosankan. Intinya itu pengaruhnya adalah kepada spiritualitas kita. Ya, spiritualitas kita. Bagaimana kita melihat itu? Kalau memang itu adalah sebuah konflik kemanusiaan, tetapi dalam konflik ini meskipun itu tidak kita harapkan, tapi kita tetap berserah diri pada ketentuan Allah. Karena di balik segala sesuatu ada hikmah. Nah, ini mencari posisi seperti ini yang sulit sekali. Sekali-kali kita dihentak kembali. Datang orang ngirim di HP kita, masa kamu tidak mau share ini aja sedikit, berarti iman kamu kemana? Terkejut lagi. Ya, jadi pola-pola yang seperti harus diatur sehingga kita benar-benar berada di sisi spiritual yang baik dan sempurna. Kalaupun tidak sesempurna, paling tidak satu hari nanti akan disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.